Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mutmainah, NIM 05250631 dari Prodi Sistem Informasi UT Jakarta. Di sini saya akan membuat video untuk tugas 1 algoritma dan pemrograman untuk soal nomor 2 yang ditugaskan untuk flowchart dan pseudocode-nya. Nah, untuk tugasnya ini di sini kita disuruh buat algoritma dalam bentuk flowchart dan pseudocode-nya itu. Jika pada sebuah perusahaan ada 3 golongan karyawan, yaitu jika golongan A gaji 5 juta, terus golongan B gaji 6,5, golongan C 9,5. Nah, jika karyawannya ini lembur, maka mereka itu dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. 1, jika karyawannya itu lembur 1 jam, maka gaji lemburannya itu 30% dari gaji pokok. Terus yang kedua, jika karyawannya lembur 2 jam, maka gaji lemburnya itu 32% dari gaji pokok. 3, jika karyawannya lembur 3 jam, maka gaji lemburnya itu 34% dari gaji pokok. 4, jika karyawannya lembur 4 jam, maka gaji lemburnya itu 36% dari gaji pokok. Yang kelima itu, jika karyawannya lembur lebih sama dengan 5 jam, maka gaji lemburnya itu 38% dari gaji pokok. Nah, kita disuruh input flowchart dan pseudocode-nya itu adalah golongan dan jam lembur. Outputnya itu jumlah penghasilan sama dengan gaji golongan plus gaji lembur. Di sini saya akan membuat flowchart-nya seperti apa. Yang pertama itu kita mulai dulu. Kita buat start. Tadi kan itu ada 2 golongan, ada 2 inputan pada 2 kondisi yang berbeda, yaitu gaji dan lembur. Maka kita membutuhkan 2 decision. Di decision ini kita perlu yang namanya golongan, jam lembur, gaji lembur, input lemburnya dia, dan penghasilannya, dan yang terakhir itu gaji pokok. Di sini akan kita coba buat ya. Yang pertama kita perlu yang namanya deklarasi variabelnya dulu ya, yang seperti tadi. Nah, di input golongan ini kan ada golongan A, golongan B, dan golongan C. Nah, kita buat dulu ya. Ini kita masukkan proses ya. Jika gaji dia A, maka kita masukkan gaji dia 5 juta. Dan setelah input golongan ini, sekarang kita perlu input jam lembur ya. Ini kita copy saja. Karena seperti input golongan tadi, kita membutuhkan decision ya. Untuk golongan 1, 2, 3, 4, dan 5. Ini kita aja langsung.
Sekarang kita akan bikin yang 30% ini. Kita ganti input lembur ya. Untuk golongan 1 itu 30%. Diisi seterusnya ya. Sekarang baru kita satukan ya untuk input golongan dan input lembur. Nah, sekarang kita lanjut ke prosesnya ya. Di sini itu prosesnya itu gaji lemburnya itu dikalikan dari gaji pokok. Nah, terus juga ada proses penghasilan. Itu jumlah penghasilan itu dari gaji golongan plus gaji lembur. Yang tadi saya bilang, gaji lemburnya itu input dari lemburnya di input dari lembur ditambah gaji pokok. Sekarang untuk outputnya itu dari soal yang tadi itu untuk outputnya itu dari gaji golongan plus gaji lembur. Kita akan membuat datanya ya. Data ini itu outputnya. Nah, kita udah di tahap terakhir yaitu encet. Oh ya, di sini saya akan melakukan perbaikan ya ketika input golongan A, B, dan C, tapi user menginput di luar A, B, dan C, maka akan kembali ke menu awal ya. Seperti ini ya, ketika user menginput A, B, C, itu dia keluar, tapi ketika user menginput di luar itu, maka golongan tidak ditemukan, maka akan kembali ke input awal. Nah, ini untuk flowchart sudah selesai. Lalu kita langsung ke sedukotnya. Ini saya sudah membuat sedukotnya ya. Di sini saya mulai dari start, terus kita lanjut ke input golongan, terus ada input jam lemburnya juga. Di sini saya akan menjelaskan jika input golongan A, maka gaji pokoknya itu 5 juta. Maka jika golongan B itu, maka gaji pokoknya itu 6.500.000. Untuk jika golongan C, maka gajinya itu 9.500.000. Jika yang diinput di luar golongan, maka itu golongan tidak ditemukan ya. Jadi jika user menginput golongan dari golongan A, B, C. Untuk lanjut di bawahnya, jika karyawan lemburnya itu 1 jam,
maka persentasenya itu 30% atau 0,30. Jika lemburnya 2 jam, maka persentasenya 0,32 atau 32%. Jika lembur 3 jam, maka persentasenya 0,34 atau 34%. Jika lemburnya 4 jam, maka persentasenya 0,36 jam. Dan jika lemburnya itu lebih dari sama dengan 5, maka persentasenya itu adalah 0,38. Untuk gaji lembur ini dapat dari gaji pokok dikalikan persentase. Nah, jumlah penghasilannya ini dari gaji pokok tambah gaji lembur. Untuk outputnya ini sama dengan jumlah penghasilan, yaitu dari variabel jumlah penghasilan ini. Sekian dari tugas 1 saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.